Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bambang Sadiono di kanal Inspirasi untuk Bangsa. Mudah-mudahan kanal ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, dan edukasi. Kami sedang mempersiapkan beberapa video wawancara untuk menampilkan pendidikan tinggi di Indonesia, terutama yang kinerjanya mencapai prestasi yang membanggakan. Saat ini kami sudah bersama dengan Bapak Dr. Haji Kurniawan ST MSc MM. Beliau adalah Rektor Universitas Nusa Putra Sukabumi. Apa kabar Pak Kurniawan? Baik, alhamdulillah sehat. Sehat Pak ya. Baik, Pak Kurniawan lahir di Sukabumi pada tahun 1974, menyelesaikan S1 di Universitas Persada Indonesia, kemudian S2 di Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Japan dan Universitas Timbul Nusantara, S3 di Universitas Pajajaran Unpad. Mengawali karir sebagai profesional di bidang informatika, juga sebagai engineer dan konsultan di berbagai perusahaan, kemudian merintis Universitas Nusa Putra sejak 2002 dan saat ini menjabat sebagai rektor. Nah, mungkin bisa diceritakan perjalanan karir yang panjang itu, tapi mungkin secara singkat-singkat, Pak Kurniawan silahkan. Jadi saya ini lahir dan besar itu di Sukabumi Pak ya. Ya. Jadi sampai SMA, terus tahun 94 saya merantau ke Jakarta, sempat kerja dan berbagai macam lah pekerjaan gitu ya. Ya. Tahun 96 saya baru masuk ke Universitas Persada, kuliah sambil kerja gitu Pak gitu ya. Ya. Dan tahun 2002 itu saya sebenarnya masuk UI juga, Universitas Indonesia MPKP, tapi tidak selesai itu ya. Terus di Japan, terus di Timbul Nusantara, juga di S3-nya di, tadi benar udah punya, nggak tahu bocoran dari mana ya Pak ya, udah pas itu dari Unpad gitu ya. Jadi kerja saya itu dari mulai ya step dari tenaga cuci-cuci sampai berbagai di Jakarta ya. Terakhir saya sebagai konsultan, sebagai manajer itu tahun 2002 itu di sana. Dari situ sambil saya kerja di Jakarta, saya merintis kursus komputer ya. Jadi bolak-balik Jakarta Sukabumi gitu. Mungkin ini menarik Pak. Jadi mulai dari kursus komputer, kemudian menjadi perguruan tinggi, dan kemudian menjadi perguruan tinggi dengan akreditasi unggul. Ini hanya 200 dari lebih dari 4.000 Pak. Ini mungkin bisa diceritakan bagaimana perjuangannya. Iya sih. Dari dulu itu kan dari warnet ya, tahun 2002 kan masih jamur-jamurnya tuh warnet. Terus kita itu kerjasama dengan sekolah-sekolah, ada namanya kita ngiriin kursus komputer sama kursus bahasa Inggris, L2NSP namanya. Jadi lembaga kursus Nusa Putra gitu ya. Nusa Putra sering disingkat NSP ya gitu. Seperti itu. Jadi memang kita dulu dari kontrakan, bukan dari kita punya gedung, punya uang modal untuk kapital terus untuk ini gitu. Tapi kita pertama-tama bikin warnet kerjasama ini karena saya juga masih sebagai profesional di Jakarta gitu ya. Tahun 2002 itu masih ya disubsidi semuanya dari kita gitu, dari saya gitu. Hanya dari ngontrak itu 4x8 lah, semacam tempat tinggal gitu ya, sama itu di Sukabumi. Nah tahun 2004 baru berdiri yayasannya. Itu baru berdiri LPI ya, kursus 1 tahun. Nah dari situ kita lalu mendirikan sekolah tinggi teknologi gitu. Pak Kurniawan, mengapa namanya Nusa Putra sehingga seluruh mulai sekolah tinggi, mulai pesantren, mulai kursus, namanya semua Nusa Putra? Jadi Nusa Putra itu putra Nusantara sebenarnya gitu. Nusa Putra gitu. Jadi anak pulau ya. Jadi sebenarnya bukan laki-laki gitu, tapi lebih kepada putra Nusantara gitu. Yang menarik, perguruan tinggi ini ada di Sukabumi ya, artinya
bukan kota yang besar, bukan kota provinsi. Nah, banyak perguruan tinggi di kota-kota besar sampai sekarang belum mencapai akreditasi unggul. Tapi bagaimana yang di Sukabumi bisa mendapat akreditasi unggul, Pak? Jadi sebenarnya kemarin itu kita strategi ketika ada permen ya, peraturan menteri tentang konversi akreditasi internasional ke dalam akreditasi dalam negeri gitu ya. Nah pada saat itu langsung kita apply ke EKAR tahun 2020 itu. Kan kita tahun 2018 universitas jadi universitas. Tahun 2020 kita udah apply ke EKAR ya, yang di situ ada list bahwa akreditasi internasional ini diakui di Indonesia. Makanya kita langsung apply dan alhamdulillah dalam waktu 2 tahun 2023 kita disetujui oleh EKAR, yaitu AKAS dari Jerman, yaitu ada 10 prodi. Jadi yang kita akreditasi gitu. Dan hasilnya adalah full accreditation ya. Jadi pertama sih sebelum full accreditation kita ada 1 prodi yang belum gitu seperti elektro, tapi sekarang udah full accreditation ya. Itu bisa dicek di website-nya EKAR gitu kan. Luar biasa, universitas masih tergolong muda tapi prestasinya sudah unggul. Nah, ke depan apa yang Pak Kurniawan masih mimpikan atau sekarang ini sudah mulai diprogramkan? Jadi kalau saya itu memimpikan bahwa nanti di sini ada sebuah kawasan pendidikan ya, kota mandiri pendidikan gitu. Yang mungkin yang hadir di sini adalah berbagai bangsa. Itu sih impian saya gitu. Cuman ya itu dari dulu sih impiannya gitu, tapi ya terus saja kita bergerak gitu ya. Tapi saya yakin bisa ya bahwa kita membangun sebuah komunitas, sebuah kawasan, teman investasi gitu. Apalagi kalau negeri gitu ya, kalau punya uang banyak gitu. Dan saya impiannya seperti itu, bahwa ini ada kampus global. Kita juga makanya saat ini pun kita buka kantor cabang di Harvard Square gitu ya. Itu salah satu upaya kita untuk mengglobalkan kampus ini gitu. Mungkin bisa dinaikkan. Jadi begini ya, kalau saya sih ingat gitu, bahwa pendidikan adalah hak setiap bangsa. Maka itu pendidikan itu menurut saya harus murah, berkualitas, dan terjangkau oleh sebagian besar warga negaranya. Jadi kalau pendidikan itu tidak terjangkau oleh sebagian besar warga negaranya, berarti kita sudah lari dari cita-cita itu sendiri.